Dan mungkin apa yang kita lihat di konsep atau di fenomena SCBD ini dengan Citayam Fashion Week itu bentuk dari protes, bisa dikatakan protes, bisa dikatakan demonstration dari kaum milenial dan Gen Z. Sebenarnya lebih ke Gen Z sih dalam hal ini, yang dimana mereka mau menunjukkan kami ada loh. Kami ada dan kami juga bisa kreatif dan kami mau menjadi bagian dari the metropolitan life yang equivalent. Bayangkan misalnya anak-anak SCBD ini dia bikin semacam protes sosial, datang ke situ lalu bikin kehebohan. Sebetulnya mereka lagi bikin sejarah gitu. Apalagi yang perempuan ini kan itu betul-betul dia percaya diri aja kan. Jadi dia lagi bikin sejarah tuh. Seorang aktivis feminis namanya Teacher Ulrich, dia pernah bilang begini, well-behaved human seldom makes history. Wow. Jadi mereka dianggap, kan itu yang dianggap ini anak-anak ini bukannya sekolah sekarang, enggak, mereka lagi bikin a kind of history, a new kind of history even. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini dengan format yang sedikit berbeda, yaitu dialog antara thought provokator yang sudah tidak asing lagi di channel ini, yaitu Bung Rocky Gerung, dengan seorang tokoh muda milenial, seorang perempuan multitalenta yang cantik, yaitu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Sarah baru-baru ini juga menjadi komite di Summit Y20, di mana dalam Summit Y20 ini salah satu isu prioritas yang dibicarakan adalah Sustainable and Livable Planet. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita saksikan diskusi berikut ini. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Oke, teman-teman pecinta ilmu lingkungan dan para aktivis lingkungan, kembali di channel BWM, tempat kita berceloteh, membongkar ide, sekaligus membayangkan masa depan Indonesia hijau, kesegaran batin terutama. Kalau kesegaran fisik bisa diatur lewat vitamin, tapi kalau kesegaran batin itu betul-betul perspektif yang agak unik gitu. Dan Indonesia jadi tuan rumah G20, satu peristiwa yang akan menggemparkan pasti, karena di tengah-tengah krisis ekonomi ada perang, dan itu beban paling banyak, pasti bebannya jatuh ke perempuan. Karena dalam piramida sosial, perempuan itu bagian yang paling bawah dari yang paling bawah. Sering disebut proletariat tuh. Seluruh beban ekonomi akan jatuh di dapur mak-mak tuh. Nah, saya bersama dengan seorang mak-mak, Rahayu Saraswati, yang dia politisi Gerindra, tapi lebih dari sekedar politisi, dia memikirkan semua hal yang mencemaskan generasi dia tuh. Dan itu sebetulnya yang kita mau bahas sekarang, pengalaman Rahayu Saraswati, Sarah, dengan millennials, dengan isu climate change, segala macam, perang, ekonomi yang memburuk. Dan semua itu membuat kita menoleh sejenak pada hal yang seringkali kita lupakan, yaitu lingkungan sekitar. Ini ada di tempat saya banyak pohon, dan orang sering anggap bahwa pohon itu boleh ditebang. Padahal menebang pohon artinya merusak sungai juga. Karena di pohon itu ada sungai kecil yang mengalir dari akar ke ujung daun, lalu mengalami fotosintesis, diembunkan, lalu menunggu matahari pagi untuk jadikan dia semacam selimut bumi. Itu pentingnya kita pahami bahwa sungai itu bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut, tapi apa yang mampir ke akar-akar pohon lalu naik lewat kapiler. Jadi setiap pohon adalah sungai. Nah, pikiran semacam ini kadangkala sulit diterima oleh
pikiran umum. Nah, kalau kita menganggap pohon adalah sungai, itu artinya ada pembuluh darah bumi yang masuk ke pohon. Yes. Jadi semua soal itu menyangkut kecenderungan kita untuk membayangkan Indonesia hijau di masa depan itu. Saya mulai dengan satu peristiwa hari-hari ini di Jakarta. Di Sudirman ada SCBD, apa namanya itu? Oh, rupanya ngikut juga. Iya, karena dia jadi viral tuh. Citayam Tahu juga, Prof. Fashion Week. Yes. Itu jadi heboh lalu dilarang akhirnya tuh. Karena dianggap bikin macet segala macam itu. Tetapi tadi saya baru lihat ada video juga, ada sekelompok selebritis datang ke tempat di Sudirman, lalu mulai membersihkan sisa-sisa sampah di situ, sambil promosi bahwa inilah teman-teman buang sampah sembarangan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara sosiologis, ilmu yang juga ditekuni oleh Sarah, ada dua kelas di situ. Kelas bawah yang berupaya untuk mengekspresikan hidupnya. Ya. Karena mereka datang dengan transportasi publik. Tapi ada kelas atas yang merasa terganggu karena sampah itu. Mereka pasti datang dengan mobil mewah itu. Jadi kita lihat generasi baru kita terbelah sebetulnya pada ide itu. Tentu mereka yang memungut sampah di situ, saya lihat ada beberapa selebritis paham tentang apa yang disebut environmental ethics. Yes. Mereka tune in dengan global issues. Y20 segala macam. Tetapi teman-teman lain segenerasi dia yang dari Citayam segala macam itu pasti nggak paham apa yang dibicarakan di tingkat dunia. Mereka mungkin nggak paham siapa itu Greta Thunberg. Tetapi hal yang penting adalah dua-duanya, dua kelompok ini bertarung untuk masa depan itu. Oke, nah bagian ini yang mungkin di komentari pertama, bagaimana situasi keremajaan kita dalam soal isu lingkungan. Sarah. Yang tadi Prof baru aja angkat sebenarnya menggambarkan bukan hanya untuk generasi. Saya jangan dipanggil Prof. Panggilnya apa lagi? Oke. Bro. Gitu. Soalnya kan milenial kita Bro Prof. Bro Prof. Oke, sis. Oke, jadi kalau misalkan melihat tentang tadi gambaran yang baru jadi disampaikan tentang ada kontras, ada dikotomi, ada permasalahan yang terjadi di mana dua strata, dua kelas yang mungkin ini sebenarnya kalau ini jadi kayak filosofis banget ya. Oh, sangat. Karena itu kita bicara soal ini. Jadi kalau misalnya melihat itu bukan hanya terjadi di milenial dan Gen Z. Karena saya adalah bagian dari milenial. Believe or not, milenial itu sebenarnya bisa dilihat sebagai produk dari apa yang terjadi di generasi-generasi sebelumnya. And pastinya permasalahan yang kita lihat sekarang karena, in my opinion, adalah kapitalisme yang kebablasan. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Why? Karena istilahnya di Indonesia ini dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sebenarnya dengan Pancasila itu bisa dikatakan nggak begitu matching dengan konsep setelah reformasi yang dimana kebebasan yang dianggap istilahnya ya bisa dikatakan as my point adalah kapitalisme liberal. Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Disparitasnya tinggi sekali. Disparitasnya menjadi tinggi dan the social gap. Bisa dikatakan the social gap itu semakin melebar. Dan mungkin apa yang kita lihat di konsep atau di fenomena SCBD ini dengan Citayam Fashion Week itu bentuk dari protes, bisa dikatakan demonstration dari kaum milenial dan Gen Z, sebenarnya lebih ke Gen Z sih di dalam hal ini, yang dimana mereka mau menunjukkan kami ada loh, kami ada dan kami juga bisa kreatif dan kami mau menjadi bagian dari the metropolitan life yang equivalent gitu dia katakan itu sama dengan kekinian, sama dengan karena mereka ya mencari outlet gitu kan. Dan ini saya lihat juga sebagai ketua umum sebuah organisasi kepemudaan,
bisa sangat dilihat bahwa misalnya yang di TikTok, you know what I love, yang saya sangat suka itu di TikTok, di Instagram dan seterusnya, itu ada gerakan di mana kayak misalnya petani, ya kan, TikTok petani muda, nelayan muda dan seterusnya. Karena apa? Karena memang kita ada need, kita ada kebutuhan untuk anak-anak muda ini jangan semuanya hanya di kota. Tapi kan sekarang masih ada konsepnya bahwa urbanisasi itu, and I studied this a little bit about urbanization. Urbanisasi itu ya karena memang pada dasarnya ada kebutuhan untuk mencari lapangan pekerjaan. And youth employment, by the way, adalah salah satu isu prioritas yang ada di Y20. Dan itu isu legacy. Artinya sudah dibicarakan dari bertahun-tahun. Tapi dirasakan kenapa masih menjadi legacy issue? Ya karena masih menjadi permasalahan. Unemployment, kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan untuk kita melihat dengan data kependudukan di tahun 2020, Gen Z dan milenial itu sudah mayoritas penduduk Indonesia, 53%. Sehingga kita merasa, loh, kita ini yang mayoritas sekarang, kita punya andil yang sangat besar, ya sudah selayaknya suara kita didengar. Dan isunya masih adalah we need jobs. Kita perlu pekerjaan, kita perlu untuk ada ruang di mana kita bisa berkontribusi. Jadi kan banyak yang bilang ada kaum rebahan. I don't know if you've seen this, ada konsep ini, ya kan, di mana istilahnya mereka yang maunya santai-santai aja, tapi terus secara ekspres mendapatkan income and bla 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 dengan e-commerce, karena pemikirannya kan nggak usah ngapa-ngapain udah bisa langsung make penghasilan, istilahnya, the whole express thing. Tapi dengan apa yang kita lihat sekali lagi di SCBD dan Citayam Fashion Week, dalam opini saya, perspektif saya, itu adalah satu bentuk dari semangat dan kefrustrasian dan konsepnya dalam banget gitu ya, tapi it's true karena mereka, misalnya gini, kalau mereka mengadakannya itu betul-betul di desanya mereka, di daerah mereka, they only have platform media sosial yang belum tentu itu viral, sehingga mereka merasa kalau nggak viral itu nggak dilihat, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang memperhatikan. Tapi mereka akhirnya ke kota karena mereka, saya dibilang bahwa mereka itu kesana karena mau merasakan city life gitu kan. Tapi but at the same time yang menarik, mereka membawa identitas mereka sendiri. Bahkan mereka buat kayak fashion week gitu, karena ini loh gayanya kita, nggak harus mahal-mahal, nggak harus pakai brand, tapi kita bisa make a trend. Dan itu yang harus kita apresiasi gitu. Cuman ya ini yang you put up bahwa ada gap yang terjadi, yang dimana mereka ada kebutuhan ini, tapi terus kok nggak memperhatikan aspek yang menjadi perhatian dari orang kota, bisa dikatakan gitu kan. Because the ones yang akhirnya cleaning up, bukan berarti di desa itu nggak ada. I mean come on, kita ada desa-desa terbersih di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara and everything itu ada di Indonesia. Bukan berarti itu that mindset nggak ada, itu ada. Di Bali kita lihat ya kan, desa-desa yang sangat terkenal sebagai desa wisata paling populer dan seterusnya, ya itu karena salah satunya adalah kebersihan. Tetapi kita memang melihat terutama untuk suburban, karena kan kita bicaranya ini kan yang aksesnya mudah, jadi ini dari satellite city sebenarnya, bukan benar-benar rural. Nah ini when Sarah maju waktu kemarin sebagai wakil wali kota Tangsel, ya, memang itu terlihat sekali bahwa di satellite cities, walaupun Tangerang Selatan itu adalah satellite city-nya Jakarta yang bisa dikatakan paling modern di antara yang lain, karena kan dibanding dengan Depok, Bekasi, dan tapi tetap ada rasa minder kalau menyebut tentang Tangerang. Padahal sebetulnya situasi kulturalnya udah sama. Yes, tapi pada saat yang bersamaan di dalam satellite city itu pun sendiri juga terjadi karena BSD beda sekali dengan daerah lain gitu loh ya, yang masih sangat istilahnya bisa dikatakan
rural community-nya gitu. Sedangkan BSD nggak bisa dikatakan rural gitu kan. Rumah-rumah mewah kok gitu. Cuman harganya memang Ini tanahnya menarik seperti nih. Jakarta pusat gitu. Jadi ini menarik nih, definisi sosiologi dari remote area ini. Yes. Sebetulnya di dalam nggak lagi homogen kan, Nah. tadi itu. Yes. Itu artinya ada subkultur yang apa namanya, Bintaro apa namanya tadi? BSD. Pasti dia berinduk pada value Menteng itu kan. Kan Yeah. kebanyakan orang Menteng situ pindah ke sana kan, gitu kan. Jadi yang udah nggak muat lagi di Menteng. ya, bukan yang asli di remote area itu. Iya. Dan itu sangat terasa kalau di Tangerang Selatan itu sangat terasa karena memang Tangerang Selatan itu beda sekali dengan Tangerang karena ini jadi malah ngomongin Tangsel, sorry. Enggak, ini bagus karena kita mau eksplorasi. Exactly. Karena ngangkat tentang SCBD, Tangsel, nanti ke situ. Tapi intinya bahwa di Tangerang Selatan ini memang sebenarnya jadi kota itu mainly justru karena ada developers yang mengembangkan sedemikian sehingga masuk di Tangerang udah nggak begitu cocok, masuk di Jakarta juga enggak gitu loh. Tapi mereka banyak sekali anak-anak muda, ini yang lucu. Mereka tinggal di situ tapi tidak ber-KTP Tangsel. Kebanyakan anak-anak muda yang ada di Tangerang Selatan ber-KTP-nya Jakarta. Jadi mereka menganggap diri mereka adalah anak Jakarta, bukan anak Tangsel. Gitu. Nah, ini I think apa yang terjadi di Citayam Fashion Week semacam counter culture. It's like a counter culture di mana mereka menganggap kita walaupun bukan tinggal di Jakarta tapi kita anak Jakarta atau kita anak Citayam tapi kita berhak untuk dapat identifikasi kita itu juga ini loh, kita juga bisa berdampak di kota. Nah ini poin menarik ini dan menusuk sebetulnya buat membongkar asumsi-asumsi sosiologis yang kadang-kala disembunyikan lewat gaya hidup itu kan. Yes. Misalnya di Tangerang Selatan di kompleks itu BSD itu kan ada klaster Menteng itu kan. Jadi remembering the old itu nostalgia. Orang ya padahal sebetulnya ya udah itu Menteng kan satu subculture yang udah selesai itu. Yeah. Kalau dibilang anak Menteng udah nggak ada itu. Nggak ada. Itu udah jadi bangunan yang heritage-nya hancur seperti itu kan. Yes. Jadi bayangkan misalnya anak-anak SCBD ini dia bikin semacam protes sosial kan. Datang ke situ lalu bikin kehebohan. Sebetulnya mereka lagi bikin sejarah gitu. Apalagi yang perempuan ini kan itu betul-betul dia percaya diri aja kan. Jadi dia lagi bikin sejarah tuh. Seorang aktivis feminis namanya Teacher Ulrich, dia pernah bilang begini. Well-behaved human seldom makes history. Wow. Jadi mereka dianggap kan itu yang dianggap ini anak-anak ini bukannya sekolah sekarang enggak, mereka lagi bikin a kind of history, a new kind of history even. Exactly. Dan dalam hal itu kita harus mengapresiasi. Cuman, nah ini yang tadi you started bringing up. I don't think bukan berarti merekanya itu tidak punya kesadaran tentang lingkungan hidup. I don't believe that. Hanya memang harus lifestyle dan mentalitas bahwa apa yang mereka yakini tentang lingkungan hidup harus kita jaga, bahwa kita peduli tentang krisis iklim dan seterusnya, belum tentu di Indonesia ini it's a tanda tanya besar lah ya, jadi misteri for me. Oke. Bahwa tracknya terlihat. There's a hypocrisy. Iya betul. Ada kemunafikan di mana apa yang kita yakini, misalnya nih anti korupsi. Anti korupsi iya, tapi terus habis itu pada saat lagi pilpres, pileg dan seterusnya nerima uang dari caleg atau dari capres atau dari siapapun. Itu yang kamu tentang. I'm a huge. Karena istilahnya sorry deh ya, karena I experience gitu di desa, karena my dapil waktu itu Jawa Tengah bukan kota kayak Solo sama ini, bener-bener Sragen, Karanganyar, Wonogiri gitu loh. I've experienced desa, I've experienced Jakarta waktu 2019 majunya Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu. And then I've experienced Tangerang Selatan.
Jadi kalau misalkan dikatakan mau kota, suburban area yang satellite city kota dan desa udah pernah. Dan ini yang I've seen bahwa ada sedikit Hipokritnya. hypocrisy di kita ya, di masyarakat yang dimana kayaknya kayak hampir nggak sadar atau nggak mau sadar. There's a little bit of a denial bahwa ideologi yang mereka gembar-gemborkan belum tentu itu mereka translate ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, coba kita sambung lagi ya. Hipokrisi itu, hipokritnya itu. Yes. Ini daerah Sentul sini, kalau udah Sabtu Minggu, itu pegawai. Oh yeah. Jadi kerajaan sepeda Kerajaan di sini. sepeda, Oke. yes. Kadang-kadang saya suka, dari mana kalian tuh? Dari Jakarta. Oh, naik sepeda dari Jakarta. Hebat betul. Enggak, kami bawa mobil. Jadi bayangkan konsep dia tentang hidup sehat lingkungan itu. Dia kotori dulu nih dengan mobil sepanjang jalan tol, baru naik sepeda tuh. Itu juga a kind of hypocrisy kan. Kalau itu nggak juga, karena apa? Karena mereka sebenarnya itu intinya buat mereka itu nggak semua ya, oke lah, Buat not generalize. fashion. Itu oke, kalau itu justru bukan go west yang di sini, Yeah. sini ini die hard. Karena I'm sorry to say, kalau mau cuman buat lifestyle ya di BSD, di Bintaro, di Banyak, Jakarta itu banyak, nggak harus kemana-mana, tinggal pakai prek bajunya terus go gitu kan, namanya go west gitu. Tapi kalau di sini yang mereka cari adalah keringetnya. Tapi- Iya dong, karena in order to go, Tuh. aduh tinggi kayak gini, nggak semuanya tahan banting. Jadi mereka mau membuktikan bahwa mereka masih bisa. Tapi dari Terutama Jakarta yang di atas usia tertentu. tapi dari Jakarta sepedanya dinaikin mobil. Iya, jadi mereka nggak mikirin soal Dia nggak environment, dia cuman soal itu. They're Oke. only about hanging out with friends. Kebetulan itu jadi satu komunitas. Dan, ya again ini bukan generalize, tapi kemungkinan besar, kebanyakan itu dan bahwa mereka mau sehat. Cuma, nah di sehatnya itu yang bisa sedikit kemunafikan. Ada hipokrisi. Iya, Oke. hipokrisinya. Kalau dari segi sehatnya, karena oke sehat bisa naik sampai sekian gitu kan. Tapi terus habis itu ya kenapa enggak? Kalau mau sehat sebenarnya kan bisa sehari-hari. That's why I really sangat menghormati Nugi as a singer. Ya, ya kan? Dia musician yang sejak awal I met him waktu itu di Climate Reality Project Leadership Camp gitu, dia sudah menggunakan yang namanya sepeda keseharian. Nggak pernah dia naik yang namanya mobil. Kalau jadi mau lagi syuting kemana atau lagi ada pertemuan di mana, dia tuh pakainya pakai sepeda. So itu baru yang non Real, hipokrit. oke. Kalau saya masih ada hipokritnya dikit lah. sadar dan menyadari. Nah, ini pengakuan jujur dan Harus. sering ini saya perhatikan itu. Saya kalau naik sepeda itu pasti nggak di Jakarta atau di sini tuh, pasti pergi ke Lampung sana terus, karena lebih aman sebetulnya tuh. Oh, Tapi iya. juga di daerah sini itu beberapa pejabat dia naik sepeda sambil foraidernya buntutin dia kan. Sering kali saya papasan terus tanya, ini kenapa ini ada bos itu, loh kenapa mesti dituntun tuh, ya ini SOP tuh. Jadi ngapain sebetulnya tuh konsep dasarnya tuh. Nah balik lagi pada soal tadi sedikit soal gap nih. Gap antara selebritis yang membersihkan sampah di Sudirman dan anak-anak dari daerah itu yang pakai fasilitas kereta api tiba di Sudirman. Dua-duanya sebetulnya dilihat dari segi kepentingan planet sama-sama menuntut hak ke depan tuh. Hak ke depan. Kan dia nggak ada bedanya di depan planet, dia nggak ada bedanya mau dia kapitalis mau dia exactly. itu tetap Manusia. ya itu tetap dua-duanya akan kena efeknya tuh Ya. yang biasa disebut antropozin, bahwa yang apa namanya nih, disaster yang dibuat manusia udah lebih parah dari yang dibuat alam sendiri tuh. Yes. Oke. Nah, saya masuk soal yang tadi yang berhubungan dengan Sarah, kegiatan Y20 ini kan. Kalau kita misalnya bicara dengan generasi sekarang tuh, apakah mereka do you speak environmental ethics itu? Sesuatu yang terlalu mewah bagi mereka tuh. Dan tadi soal jobs itu lebih penting bagi dia. Yeah. Jadi
kadangkala kita ada di dalam hipokrisi juga atau dilema paling enggak. Mau pro mana tuh? Pro job atau pro environment tuh? Yes. Oke, coba dilema itu diterangkan dulu di dalam itu pembicaraan-pembicaraan. bisa sampai berapa jam kita? Ada Yes, waktu berapa oke. lama gitu. Tapi that's a question yang di kalangan environmentalist maupun juga internasional itu sudah lama dibicarakan dan sekarang di Indonesia juga mulai dibahas gitu. Karena apalagi kita yang berhadapan langsung biasanya gitu. Biasanya dalam arti kalau di mereka yang dari luar negeri itu kan demanding dari kita untuk merubah lifestyle kita karena kita paru-paru dunia. Ya, istilahnya oke, kita punya tanggung jawab, mereka yang minta. Tapi merekanya juga, padahal konsumernya di mereka anyway, itu udah hal yang gitu. Tapi again, jadi yang kita lihat di dalam hal ini, dan I think kesadaran, one I have to correct something, bahwa ini di Y20 itu ada 4 isu prioritas. Ketenaga kerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, dan keberagaman dan inklusivitas. Kita kemarin di plenary meeting yang which I chaired, saya yang memimpin, itu ada permintaan dari track planet yang berkelanjutan dan layak huni. Walaupun semuanya sebenarnya sama rata, tidak ada perbedaan mana yang lebih penting dibanding yang lain, tapi mereka mau buat statement. Planet first gitu. Planet first. Akhirnya di komunike itu dirombaklah SLP atau Sustainable and Livable Planet yang jadi pertama yang muncul. Dan menurut saya ini inline dengan survei yang dilakukan Indikator tahun lalu untuk Indonesian youths, bahwa di Indonesia ini mayoritas sudah sangat sadar tentang isu environment, tentang lingkungan hidup. Yang kedua juga menganggap bahwa harus ada perubahan yang terjadi. Apakah itu lifestyle kita maupun juga kebijakan pemerintah dan seterusnya. So, kesadaran itu sudah mulai meningkat. Tentang apakah bisa, ya, apakah selalu akan bertentangan antara the needs for the jobs dengan kebutuhan planet? Menurut saya sangat tidak. Why? Karena in my family, ini sedikit promosi juga. Oke. But it's the truth. Saya belajarnya itu dari microcase. Saya belajarnya itu dari my dad, dari ayah saya, yang dimana melalui para expert, pakar, itu mereka bisa membuktikan bahwa kita dengan melakukan transisi energi ke energi terbarukan tidak selalu berarti itu menurunkan jumlah pekerjaan atau bertabrakan dengan kebutuhan hidup gitu. Karena justru misalnya yang kita lakukan ini, kita mau ke arah biofuel gitu kan. Kita mau ke energi terbarukan dengan ambilnya itu dari pohon aren. Pohon aren ini berbeda dengan kelapa sawit. Karena kalau kelapa sawit itu monokultural, dia hanya satu, makanya babat habis, hilang. That's why di seluruh dunia pada marah dengan yang namanya kelapa sawit, karena ekosistemnya hancur. Tapi kalau pohon aren itu justru memutarbalikkan keadaan itu, karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup dengan tanaman-tanaman lain. Tanamannya apa saja? Bisa cassava, bisa padi, bisa basically for food consumption. Dan kalau kita bicara kebutuhan untuk lapangan pekerjaan, itu pun juga satu, karena dia nggak hanya bersandar pada satu tanaman, dia istilahnya kita bisa memberikan gaji itu melebihi dari biasanya, gitu. Jadi 1, berapa kali dari gaji UMR or whatever. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar mempelajari dan mencari, mau itu dari misalnya bioplastik, mau itu dari recycling, ini kan sebenarnya adalah lapangan pekerjaan. Dan contoh juga lah istilahnya, ada yang mungkin menyatakan, oh nggak mungkin kita bisa move away dari tobacco atau dari ABCDE, pharmaceutical misalnya, harus menggunakan bahan bakunya dari ini. Padahal kita sangat bisa melakukan riset. Nah, ini salah satu kelemahan Indonesia. Nggak tahu menurut berani nggak Indonesia riset soal ganja? No, ini lagi diperjuangkan di DPR juga gitu loh, bahwa it's about time, ya kan? Kalau morfin itu bisa,
ganja yang adalah herb gitu kan, organic material, ya itu harusnya juga bisa dibuat sedemikian sehingga aman untuk consumption, terutama for the needs of medical. Tapi itu kan kita jadinya pindah kemana, ini biasa nih buat kita distracted, ngomong tentang hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi Nanti dihubungkan. di cutting terus dibuka gitu. No, but here's the thing. Bicara lagi tentang riset gitu. Ini I honestly believe bahwa with the right research dengan data, so we make this evidence based and data based, bahwa apa yang dikhawatirkan terutama berkaitan dengan kebutuhan manusia versus planet itu nggak akan terjadi lagi. That diskursus itu bisa selesai. Itu bisa selesai dengan kita membuktikan bahwa dengan kita lebih bertanggung jawab kepada planet, lebih bertanggung jawab dengan lingkungan hidup, justru kita akan memastikan ini berkelanjutan, aka sustainable, gitu kan? Karena apa yang kita butuhkan dari alam, sumber daya alamnya itu akan selalu ada, makanya namanya juga berkelanjutan, gitu. Saya ke situ sebentar ya soal riset dilakukan misalnya, terus ada proposal dari Y20 ke G20 nanti itu. Terus wartawan asing datang, dia tahu bahwa Indonesia lagi ribut soal IKN itu. Terus dia tanya itu, apa proposal Y20 tentang IKN ke G20 itu? Kan tuh kita nggak bisa, soalnya itu tentang internalnya Indonesia, sedangkan kalau Y20 is about negara-negara G20. Sekarang ada wartawan yang wawancara aja, dia doorstop aja kan, karena dia mau dapat isunya tuh. Bisa dia bilang, saya habis wawancara Greta Thunberg, dia titip pertanyaan buat Y20 Indonesia tuh soal IKN tadi kan. Nah kita mau supaya ada semacam kejelasan perspektif, paling nggak perspektif gitu. Apakah IKN ini sesuatu yang kontraproduktif dengan proposal Y20 misalnya, atau itu memang itu ada pertimbangan ekonomi masuk di situ, tapi orang anggap ya di mana pertimbangan ekonominya? Kan nantinya saya bayangkan kalau terjadi duel argumen di situ, mestinya Indonesia bisa promosikan bahwa kita akan buktikan bahwa kita menjaga lingkungan karena itu hak kita untuk nagih carbon trading atau footprint yang diambil alih oleh negara-negara barat. Kan saya mau tahu diplomasinya gimana. Kalau soal problemnya saya ngerti, tapi diplomasinya Sarah. Gitu ya. Tolong dicatat saya bukan jubir pemerintah. Yes. Tapi gitu ya, tapi dalam hal ini misalnya nih, pertama yang membuat komunike di Y20 adalah para delegasi, bukan organizing committee-nya. I'm part of the organizing committee, kita co-chairing, tapi tidak terlibat, dan terlibatnya itu hanya memoderatori sesi negosiasinya. Sudah. Istilahnya. Tapi kita tidak bisa, when you're chairing kan nggak boleh untuk beropini di situ. Ya, jadi itu yang pertama. Itu batasnya di situ ya. Sangat dibatasi. Kita betul-betul hanya memberikan, dan ini yang menarik tentang G20. Sangat berbeda dari kebiasaan beberapa negara. Jujur, mereka tuh kayak geger budaya. Why? Karena baru pertama kalinya mereka nggak bisa menggunakan voting system. Apa? Yang dilakukan di Y20 adalah konsensus. Musyawarah mufakat. Sangat environmental decision. Walaupun tentunya kita tetap, kalau misalkan mau ada proposal baru harus 2/3 mendukung. Tapi setelah udah masuk, ya ini harus ada objection. Jadi pertanyaannya itu ada objection atau tidak. Dan itu diberikan waktu. Kalau ada objection, harus sampai titik di mana mereka menyepakati. Coba Sarah gambarkan sedikit, itu suasana debatnya seperti apa? Kan global paradigm-nya, kita nggak lagi pergi pada growth itu. Degrowth, semua orang bicara begitu tuh. Sehingga kalau misalnya, kan pemerintah bisa klaim bahwa ini Sentul, ini kawasan ini kan udah hijau. Iya memang terlihat di foto hijau. Tapi kalau diperiksa hijau karena lapangan golf. Kan itu bukan hijaunya hutan kan, karena diversity-nya nggak ada kan. Correct. Soal-soal beginian itu artinya ada duel ideologi di situ tuh, growth atau degrowth. I give you a really interesting example. Contoh yang sangat-sangat menarik, bukan dari tahun saya, karena saya head delegate untuk Indonesia tahun 2020 buat ke Arab Saudi.
Tapi ini terjadi di tahun lalu, 2021 pada saat Italy jadi presidensi. Ini dengar dari teman saya yang adalah delegasi tahun lalu di tracknya tentang sustainability. Dia adalah seorang dosen di Unsrat ahli pakar dalam kehutanan. Dia menceritakan bagaimana negara-negara seperti Indonesia yang masih developing, masih berkembang, itu kita masih membahas tentang air bersih, akses kepada air bersih, clean water, access to clean water. Kita masih membahas tentang waste management dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan ada dari negara maju, delegasinya sudah membahasnya tentang waste junk. Sampah dari luar angkasa. Jadi nggak usah bicara, nggak di Indonesia kita masih ada that gap. Ini juga ada gap yang sangat luar biasa besarnya antara negara berkembang dengan negara maju. So ini menarik sekali di mana yang ini insist tapi kita harus masuknya di situ. Sedangkan yang di sebelah sini menyatakan it's not relevant ke negara kita. Nah, sedangkan konsensus harus tercapai. Sehingga Winnie, para diplomat muda ini harus belajar bagaimana untuk musyawarah mufakat, terutama mereka harus mengesampingkan ego mereka, harus memastikan bahwa mereka mewakili suara bukan pribadi tapi pemuda-pemudi negaranya. Bagaimana juga mereka harus belajar untuk berkompromis atau coming to term of pragmatism itu. Nah, I know right. Tapi I'm actually very very proud. Ini sayangnya karena kita masih mengedit layoutnya, tapi sebentar lagi bisa dilihat ya the communique-nya. Kita layak bangga sih, Prof, dengan apa yang disepakati di tahun ini. Karena ada banyak hal yang di tahun saya pun itu nggak berhasil. Karena ada yang menganggap dirinya tuh mewakili suara pemerintahnya. Jadi di-cut sama dia. Dia nggak mau berkutik sama sekali. Padahal kita semua sudah bahas sampai titik akhir. Dia nggak pernah datang, tiba-tiba datang di akhir, dia tiba-tiba say no, don't agree with it, gitu. Padahal ini pikiran kokus kan. Yes. Jadi tahun ini jadi mereka sangat ini pokoknya sampai berapa derajat yang mereka okekan untuk istilahnya 1 sampai 1,5 derajat. Bahkan mereka masukkan tentang digital well-being untuk digital transformation. Mental health became a huge issue tahun ini. Mungkin juga karena post pandemic gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran anak muda dan bagaimana mereka akhirnya mencapai quite an ambitious communique, if I may say so. Sangat ambisius. Jadi walaupun kompromi untuk ke arah pragmatisme, yes, I get it. Tapi pada saat yang bersamaan, I think tahun ini delegasinya lumayan ambisius, lumayan kenceng menyuarakan gitu apa yang menjadi idealisme mereka. Dan I hope teman-teman nanti bisa membacanya sendiri bagaimana dengan segala perbedaan dari 19 negara plus Uni Eropa. Bagaimana mereka bisa mencapai sebuah konsensus dari isu yang sangat beragam dan menurut saya masih lumayan ambisius. Di dalam diskusi terbaca kuat nggak perspektif ekofeminisme? I think yes. Ini yang jadi menarik juga. Banyak yang istilahnya mengkritik bahwa harus ada, kalau menyatakan ada keberagaman dan inklusivitas berarti harus ada perempuan, dan bagaimana dengan perempuan di the space of the ecofeminism, the space of SLP gitu. Dan ini saya menyampaikan, agak lucu sih kalau misalkan ada yang menanyakan itu, karena justru ini bisa dicek ya, tapi dari tahun ke tahun biasanya yang mewakili Indonesia di track tersebut yang berkaitan dengan apakah itu isu berkelanjutan atau sustainability atau tentang environment, climate change, apapun, itu biasanya perempuan. Dari Indonesia ya 20 itu biasa. Tapi dengan perspektif perempuan apa perspektif negara kan bisa dia perempuan tapi dengan perspektif state, perspektif. No. Ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami karena banyak yang tidak memahami bahwa di G20 itu ada 2 track. Satu tracknya adalah finance track
Jadi itu karena memang G20 itu kan dibentuknya ya, go and research lah ya. Pokoknya it's about finance matters dari negara-negara ini. Karena G20 kan mewakili 85% perekonomian global. So, of course, isunya finance. Yes. Track yang satunya lagi Sherpa Track namanya. Nah, di Sherpa Track ini ada 2 track lagi, dibagi 2. Working group and engagement group. Working group mewakili pemerintah. That's the stance of the government. Oke, jadi Dimana itu yang jadi spearhead-nya itu semuanya kementerian-kementerian. Tourism Working Group, Kemenparekraf. Education Working Group, Kemendikbud. Ya kan? Nah, di yang satunya lagi adalah engagement groups. Engagement groups apa aja? Jadi ada Women 20, ada Civil 20, untuk civil societies ada Think 20, itu untuk think tanks. Ada baru pertama kalinya tahun ini ada Parliament 20 dan ada SAI 20, is a State Audit Institution. Jadi BPK masuk di situ. Dan of course ada Labor untuk ketenaga kerjaan, Youth 20. Ada 10 lah totalnya. Nah, Youth, dan ini yang I put my foot down. Waktu di closing ceremony I gave the speech. Bahwa ini adalah by youth for youth. Bukan untuk mewakili suara pemerintah. Good. Jadi kita ingatkan kepada semua delegasi, kalian di sini bukan mewakili pemerintah, tapi mewakili suara pemuda-pemudi kalian. Dan bukan mewakili suara kalian pribadi juga. Wah, itu revolusioner betul konklusi itu. Karena itu tadi saya terangkan bahwa pragmatisme itu ada di wilayah state, pasti itu kan. Yes. Tapi kalau yang tadi by youth for youth itu, kan di situ yang kalau itu dilakukan, maka kita percaya bahwa ada sustainability itu betul-betul origin kan. Karena sekarang orang bertanya, the sustainability of the idea of sustainable development, itu siapa yang mau eksekusi kan? Yeah. Jadi, nah sekarang bagian yang saya bayangin itu ada proposal tadi itu yang ya origin ideas dari merawat bumi itu, kekuatannya untuk mempengaruhi keputusan G20 itu, walaupun dia nggak. Itulah tantangannya, Prof. Jadi ini lucu karena Presiden Joko Widodo itu memberikan mandat kepada semua engagement groups. Untuk ada concrete deliverable, dia bilang. Mohon maaf dengan segala hormat. Oke, dengan segala hormat. Ini saya sudah sampaikan juga kepada para pimpinan, AKA dari Co-Sherpa, jadi ada dari Kemenlu, ada dari Kemenkoekon. And I said this, ya mohon maaf, engagement group ini independent. Concrete deliverable-nya buat kita itu adalah pada saat apa yang kita sampaikan sebagai aspirasi dari setiap engagement group ini masuk ke dalam Leaders Declaration. That is the concrete deliverable. Kalau kita diminta concrete deliverable dari segi, ya namanya kayak swasta, ya cuman ngerjain bagiannya swasta gitu. What, we doing your job? Gitu kan. In a way, sorry, dengan segala hormat. But itu yang salah satu kritikan yang saya lantang bilang gitu, bahwa apalagi kita ini independen, kita menyelenggarakan, kan kita fundraising sendiri loh, Prof. We have to find the funds ourselves. Publicity juga nggak di cover sama pemerintah, cuman sedikit-sedikit. So imagine. Ya itu kita setahun nih kan berjalan sampai daerah itu. Nggak yang ada baliho-baliho G20 itu suara negara tuh kok. Yang Y20 ini kurang, betul-betul kurang tuh. Yes. Dan kita mesti cari itu di dalam berita kalau mau tahu tuh. Kita harus fundraising sendiri untuk semua, mau itu publicity, mau itu jadi media pun juga itu kita dari fundraising kita. Kita door to door ke corporate, beda dengan B20, Business 20. Business 20 itu udah kayak negaranya sendiri. Karena CEO semuanya kumpulnya di situ. Kalau mau jadi bagian dari B20, Business 20, you have to be a CEO of a multinational corporation. Jadi, ya iyalah, kita semua engagement group yang lain nyarinya ke situ buat funds-nya gitu. Misalnya sponsor dong. But this is the biggest challenge gitu. Jadi kalau tadi ditanyanya, itu nanti gimana? Ya memang kita jadinya sekarang harus ngelobi sendiri. Bayangkan, untuk para menteri hadir,
to give a sambutan. Kita gimana perjuangannya untuk mereka bisa hadir sampai hari hanya itu kadang-kadang deg-degan jadi nggak. Terus baru 2 hari sebelum, oh konfirmasi hadir, alhamdulillah, puji Tuhan. Terus tiba-tiba, aduh nggak bisa, harus online. That all the time it happen. Dan kalau tiba-tiba menterinya dipanggil sama presiden harus kemana, ya sudah hilang. That happen. Itu terjadi, literally last week it happened. Sekarang nih organisasi ini dari seminar ke seminar itu, kalau dia dilembagakan misalnya, ya nggak terlalu formal lembaga ini, dan dia jadi oversight committee dari G20. Wow. Kan milenial berhak buat kasih tahu kita yang harus watch G20 itu. Iya. And guess what? Itu sebenarnya salah satu hal yang masuk ke dalam komunike secara resmi tertulis bahwa kita minta apa wordingnya apa? Ada we want a representation of Y20 at the G20 Leader Summit. Tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada, Prof. Jadi bayangkan yang 1,8 miliar penduduk dunia, 1.8 billion are youth. Indonesia 53% adalah milenial dan Gen Z. Sedangkan kita nggak bisa hadir di Leader Summit, at least untuk mengawasi dan bisa melaporkan, gitu loh. Coba kampanye undang pers Indonesia, ucapkan itu. Kami oversight committee di situ tuh, dan chapter Indonesia akan me-watch calon-calon presiden yang do not speak environmental ethics. Oh itu gempar itu. Kita pernah sebenarnya saya hadir waktu itu di pertemuan dengan para editor media, dan mereka memang kaget, kok mohon maaf presiden nggak hadir di summit. Ya gitu. Di KTT-nya kita, gitu. Karena mohon maaf di tahun-tahun sebelumnya itu hadir Y20 diterima oleh Shinzo Abe waktu tahun Jepang, diterima oleh German Chancellor, Merkel, diterima juga oleh Presiden Putin waktu di Rusia. Heads of delegates-nya like 1 hour of discussion, tanya jawab, dan dia jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan waktu I said kita masih ini seminggu sebelum I said kita belum ada konfirmasi, dan memang akhirnya yang hadir. Ini coba di highlight sini ya. Disposisi ke wakil menteri, disposisi ke wakil presiden, akhirnya disposisi lagi ke menteri Menko PMK. So ya mohon maaf, saya menyatakan aja bahwa sangat disayangkan bahwa yang dinyatakan bahwa youth adalah salah satu prioritas. Ya, dari presidensi G20 Indonesia, dari kebijakan Indonesia mengingat bahwa kita adalah mayoritas penduduk Indonesia. Sedangkan sulit sekali untuk kami bisa menghadirkan para menteri, untuk kami bisa mendapatkan dukungan dari negara. Yang kita dapat dari APBN itu kecil sekali, Prof. APBD yang kita dapat dukungan dari APBD, dan itu luar biasa. Kami sangat berterima kasih pada pemprov yang mendukung kemarin. Tapi ya itu, pada saat kami menyerahkan komunike, sayang sekali bukan pimpinan negara yang menerima, tapi perwakilan. Oke, teman-teman, karena protes sudah diucapkan secara sangat sublim, sederhana, tapi tetap kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk memastikan paling nggak di idea of sustainability masih berlanjut. Sustainable development-nya bisa masuk di dalam kerangka pragmatisme tadi. Tapi sustainability itu sebagai ide itu adalah hak generasi itu. Dan itu yang mungkin kita punya harapan tuh, baik pada dunia, pada planet, pada politik segala macam tuh. Jadi teman-teman, itu pembicaraan yang tajam sekali. Kalau saya lanjutkan itu bisa banyak yang diedit. Jadi saya stop di sini ya. Bisa sampai minggu depan kita ngobrolnya. Sorry. Oke, lain kali kita bahas lagi itu. Jadi teman-teman millennials ikuti di BWM channel ini pembicaraan tentang environmental ethics. Saya terus ada di situ sebagai kadang-kala jadi devil's advocate, kadang-kala jadi provokasi itu untuk menghidupkan diskurs ini. Kadang-kadang, Prof, this is the whole time. Ya, itu nggak usah disebutin di situ, biar mereka yang buat kesimpulannya tuh.
Oke, millennials, hidupkan pikiran hijau Indonesia itu. Hanya dengan itu ada harapan bagi generasi ke depan. Oke, salam akal sehat. Rocky Gerung, Rahayu Saraswati.